Proyek ini Fishbar mungkin punya potensi besar. Benar, kita harus bekerja sama dan berkolaborasi lebih banyak proyek. Benar. Kalau begitu kalian masuk dulu. Oke. Kalian masuk dulu. Kamu lanjut nonton, aku ke sana dulu. Kok kamu makan di sini? Siapa cewek itu? Enggak siapa-siapa, cuma makan bareng teman kantor. Kok kamu datang? Siapa? Mamaku. Mamamu? Kok masih muda banget? Haruskah aku menyapanya? Enggak perlu aku bilang, cuma makan bareng teman kantor. Kamu lanjut pesan. Teman kantor? Bukan. Teman? Bukan juga. Pacar dong? Tentu saja bukan. Mawar. Kok nggak diangkat? Itu orangnya kan, kamu tanya aja langsung. Aku bantu tanya. Jangan ikut campur. Ini HP. Dia nggak nakal sama kamu kan? Siapa bilang cuma cowok yang bisa nakal sama cewek? Aku yang nakal sama dia dan belum puas lagi. Ribuan dolar. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dijangkau. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kamu kira siapa? Kok kamu datang? Aku besok balik ke Paris, mau ketemu kamu dulu. Semoga perjalananmu lancar besok. Nggak ngasih aku air. Gelas ini udah pecah, kok nggak dibuang aja? Jangan pegang, kasih ke aku. Kamu kelihatan nggak fokus. Karena cewek yang aku lihat tadi ya. Main elang? Jangan sampai kena patuk elang. Setiap kali aku pacaran kamu selalu ikut campur. Kalau kali ini bukan main-main. Kecepatan kamu ganti pacar. Lebih cepat dari perusahaan aku ganti model. Nama-nama gadis itu aku bahkan tidak ingat. Apa bedanya ini? Apa bedanya, aku sendiri yang tahu. Aku juga malas bertanya. Tapi, aku tetap ingatkan kamu. Kamu sangat tidak suka ayahku. Mengapa kamu dulu mau dengannya? Karena kamu seperti aku.
Jadi aku tidak mau melihat. Kamu melewati jalan yang sama seperti aku di usiamu ini. Jangan habiskan energi untuk berkarir pada cinta dan asmara. Nanti sama seperti ayahmu, tua tanpa prestasi. Pagi, Yime hari ini kirim lagi. Kamu simpan saja. Oke, terima kasih Yime. Nanti aku belikan kamu kopi. Halo. Tidak suka bunga yang aku kirim. Kenapa HP-nya mati? Tidak mati, ganti nomor. Kasih tahu nomor barunya. Kenapa harus kasih tahu? Kasih tahu. Minggir. Kasih tahu. Cuma segini kekuatannya. Terima kasih. Temani aku lembur ya. Lembur bukan temani kamu lembur. Pacar kamu kan di luar menemani. Dia tidak pantas. Lembur sampai larut malam untuk membuktikan padaku. Tidak akan membiarkan cinta mempengaruhi pekerjaan. Pekerjaan banyak, kalau tidak lembur mana selesai. Apa ini? Kopi Irlandia. Dari mana dapatnya whisky? Minuman Dina kamu berani sekali. Minuman bos juga kamu berani minum. Bukan minum untuk menghilangkan kesedihan. Tentu saja minum minuman orang lain. Jangan pulang terlalu malam. Sampai jumpa.
Kamu ngapain? Masih ikut aku. Minum alkohol. Kamu urus dirimu sendiri. Ibuku sudah kembali ke Prancis. Mau aku ajak ketemu ayahku. Katakan padanya kamu pacarku. Aku nggak mau gelar itu. Aku tahu yang kamu mau itu dihargai. Boleh ya? Ini beneran orang. Bukan. Dewasa. Bukan. Orang Jepang. Iya. Crayon Shinchan. Gimana kamu tahu baru sebentar aja udah nebak? Gantian aku, gantian aku, gantian aku. Sudah. Aku. Gimana kamu tahu? Di hati cuma ada aku. Tebak deh aku mau ngapain sekarang. Lagi ngapain? Kan kamu di rumah Bai Xiaohi. Ya nggak mungkin aku tinggal di rumah mereka. Ini pacarku Airuike. Halo Kak Airuike. Nama di KTP apa? Suang Kuodong. Kamu anterin adikku pulang naik mobil apa? Nggak bawa mobil. Naik taksi. Kalau gitu aku duluan ya. Ya udah. Kak aku duluan ya. Tunggu bentar aku anterin. Nggak usah cuma sebentar kok. Kamu ngapain? Jangan kira ganti baju aku nggak kenal. Itu kan kaos biru tadi. Ada apa? Siapa tuh minggu lalu bilang putus? HP aja sampai dihancurkan. Ternyata cuma ganti HP orangnya nggak ganti. Kamu urus dirimu sendiri. Sudah lewat sungai jembatannya dibongkar ya. Pakai aku waktu butuh sekarang. Sekarang udah dapet orang nggak butuh kamu lagi. Gak boleh aku harus kenal rumahnya. Jaga-jaga kalau kamu hilang aku tahu harus cari di mana. Ayo naik mobil aku anterin. Ngapain sih? Duduk semua di belakang beneran anggap aku sopir ya. Kalau gitu aku temenin kakak duduk di depan.
Kayaknya kamu gak jauh beda umur sama aku. Kok belum punya mobil sih? Surat izin mengemudi mana? Ada, aku baru pulang dari luar negeri tahun lalu. Belum kepikiran buat beli mobil. Wah, anak luar negeri gak heran wangi parfumnya. Aku anterin kamu pakai mobilku. Setengah bulan gak perlu pakai pengharum mobil. Huang Zhenhua. Kakak bercanda ya. Kalau suka aku kasih 1 botol. Aku pakai Six God aja. Six God? Gak pernah dengar. Pernah dong. Kak. Aku mau ke toilet. Kok banyak banget urusannya sih? Tahan dulu, kan kamu yang maksa ikut, gak apa-apa kan? Ada SPBU di sana. Aku beli 2 botol minuman. Makasih. Sama-sama. Kamu kasih dia makan apa sih, Jian Li? Sian, kok lama banget belum keluar. Kamu kok nggak apa-apa? Nggak makan apa-apa. Jangan-jangan kena angin. Bisa aja. Aku nggak percaya. Dulu aku pemain utama di tim sekolah. Kalengnya nggak enak pegangnya, kamu tadi pasti cuma keberuntungan. Aku juga pernah di tim sekolah. Main di posisi apa? Belakang kamu. Depan. Kakak tinggi kamu segitu main depan. Earl Boykins cuma 165 cm, tetap main di NBA. Spud Webb 169 cm. Itu tahun 1986. Juara lomba slam dunk NBA. Aku 180 cm. Kenapa aku nggak bisa main depan lagi pula? Kamu. Kan cuma segini. Nyentuh ujung bendera.
Awas jangan tersandung. Pakai sepatu kulit nggak ada tenang lompatnya. Sepatu nggak oke. Bisa kok kamu masih main sekarang? Main sebulan sekali 2 kali sama teman SMA. Sekarang susah ngumpulnya. Kalau kamu mau main lain kali bantu tim kita nambah orang. Oke, kasih nomor teleponmu, lain kali main telepon aku. Oke, nomor teleponku ada di mobil. Kamu telepon aku. Sudah nelpon. Aku telepon dia buat janjian sama kamu. Hari ini nggak bisa, aku nggak bawa sepatu. Kebetulan aku punya temen yang buka toko sepatu. Banyak yang model retro. Modelnya banyak, Banyak. ukurannya lengkap. Lengkap. Kasih alamatnya, nanti aku ke sana. Lain kali aku ikut, aku bisa dapat diskon. Bisa dapat diskon? Pasti. Jangan lain kali, sekarang aja yuk. Sekarang oke, aku telepon dia dulu, ayo. Kamu ini. Tunggu aku. Mawar. Kamu gila ya, mikir apa sih? Kamu lupa ada orang lain. Maaf. Benar-benar gila, mana ada kakak kayak gini. Mana ada yang kayak kamu. Aku lalai, maaf, aku salah. Ada kamu juga. Memang ini ngobrol. Mikir apa sih? Ngobrolnya terlalu asyik. Ngobrol apa aku dengar-dengar. Tadi ngobrol sampai mana ya? Mau kemana? Aku dengar dari Mawar kamu arsitek. Aku pikir arsitek itu hebat banget. Aku pernah ke Gereja Larito di New Mexico, tangga spiralnya berputar ke atas begitu saja. Pada zaman itu bisa bikin tangga kayak gitu. Sungguh luar biasa katanya, sampai sekarang belum jelas bagaimana cara bikinnya. Kamu pernah ke sana? Itu masalah tegangan ruang yang rumit. Kayak pegas, selalu ada satu kondisi. Adalah tarikan dan tekanan yang bisa menjaga keseimbangan relatif. Pada waktu itu membangun agak sulit. Tapi tidak terlalu sulit juga. Setelah selesai, penyangganya dilepas tidak sebagus yang diceritakan. Om jelasin dari sudut pandang profesional dong. SIP, makasih banyak. Tapi kalau bicara keajaiban arsitektur, harusnya kita bicara tentang Cina. Banyak istana megah. Menggunakan struktur telur. Kayak main susun balok. Nanti aku kasih kamu 2 buku. Kalian kan sering adain pameran. Promosikan lebih banyak kekuatan arsitektur kita sendiri. Oke. Kebetulan kita lagi ada ide pameran. Membangun kota dengan balok pixel. Om, kalau ada waktu datang aja buat ngasih saran. Gampang kayak main Lego, santai aja. Bukan sombong, tapi aku bisa susun pakai jari kaki. Bagus, kita sepakat ya. Sepakat. Di sini kan. Makasih. Lain kali kita mancing bareng ya. Lain kali kita main bola bareng. Sepakat. Kalian berencana kencan ya? Bagus. Adegan di pom bensin itu kayaknya agak berlebihan. Itu sengaja aku desain. Aku ngapain ya? Halo. Om Bai, aku di kantor. Om Bai, silakan. Kita ke ruang rapat aja, lebih luas. Aku bukan datang buat rapat, nggak enak pakai ruang rapat. Lebih baik ke kantormu. Oke. Yang di dalam. Yuan Zheng bikin 2 cangkir teh. Siapa? Ayahnya Bai Xiaohe. Om Bai, silakan duduk.
Rahasia dagang. Hati-hati panas makasih. Tehnya Pak Huang. Pak Huang perlu pesan makan siang. Om Bai, aku ada rapat siang ini. Gak bisa nemenin makan siang, cuma bisa ajak makan nasi kotak bareng. Baiklah. Baik Pak Huang, saya akan memesan 2 porsi untuk Anda. Jika tidak ada hal lain saya akan keluar dulu Pak Huang. Silakan minum teh. Pak Bai, jangan dengarkan dia memanggil begitu. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma seorang manajer departemen kecil. Minum teh. Lumayan enak. Standar 8 yuan bulan lalu masih 2 lauk 1 sayur. Bulan ini jadi 1 lauk 2 sayur. Mungkin harga daging naik. Kamu tahu betul ya. Saya sendiri sering tidak tahu berapa uang di kantong. Tapi saat membuat anggaran dan penawaran, biaya alat tulis dan makan saya hitung satu persatu. Seperti skroge. Menjadi manajer memang begitu. Dia harus mengalokasikan sebagian besar energinya. Di luar keahlian profesionalnya. Semakin banyak energi yang dihabiskan untuk orang dan uang, kamu masih punya waktu untuk langsung mengerjakan desain. Itu artinya posisimu belum terlalu tinggi, masih ada ruang untuk berkembang. Saya suka arsitektur. Saya suka pekerjaan kreatif. Memimpin tim kurang dari 10 orang. Mengerjakan desain lari ke lokasi proyek dimarahi klien. Tapi saat setiap proyek selesai, jika saya benar-benar diberi posisi yang lebih tinggi, itu berarti saya harus fokus pada rapat dan jamuan. Daripada mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya. Saya lebih memilih tetap di posisi ini sampai pensiun. Apakah kedengarannya tidak ambisius? Setiap orang punya keinginan masing-masing. Apa yang kamu katakan tadi benar, siapa bilang tujuan karir harus selalu naik pangkat? Sebenarnya saya berpikir, jika bisa melakukan pekerjaan yang disukai dan dikuasai, itulah yang paling membahagiakan. Anda seorang pengusaha sukses. Apakah Anda benar-benar setuju dengan pemikiran puas dengan sedikit ini? Apakah Anda benar-benar setuju? Alasan saya sukses juga karena saya melakukan hal yang saya sukai dan kuasai. Pak Bai, Anda memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Saya juga hanya kebetulan ada urusan di sekitar sini. Saya dengar Anda bilang bekerja di sini. Bagaimana pekerjaan akhir-akhir ini, sibuk tidak? Lumayan, saya masih mengerjakan 2 proyek. Begini. Saya dan bibi Anda berencana pergi berlibur ke Guangxi. Tapi Xiaohi tidak mau mengambil cuti. Jadi saya ingin mengajak Anda ikut. Kalau Anda mau pergi, saya juga akan ikut. Kita akan berangkat minggu depan. Kalau urusan kerja Anda sudah diatur dengan baik, saya harap kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk saling mengenal lebih baik. Tentu saja tidak. Tidak perlu menemani sepanjang waktu, beberapa hari saja cukup. Kalau secara finansial ada kerugian karena mengambil cuti, bagian itu. Tidak perlu, saya punya cuti tahunan. Saya punya cuti tahunan. Anda setuju? Saya ikut. Ayo makan-makan enak loh. Enak makan banyak-banyak. Paman Bai itu. Apa? Tidak apa-apa, nanti saya akan mengambil cuti. Jam pulang tepat waktunya bagus, ayo. Mau ngapain? Siapa ini, lumayan ganteng, oke. Kalau Anda yang traktir, saya ikut besok, jangan telat. Kalau begitu saya tidak ikut dengan Anda, Airuike. Kenapa kamu datang? Jemput pacar saya pulang kerja. Ayo pergi.
Buka pintu dong. Saya tidak punya kunci. Siapa bilang? Kedepannya buka pintu sendiri mulai sekarang. Kamu adalah nyonya rumah di kamar ini. Kamu tidak takut saya mengintip privasi kamu saat kamu tidak ada? Tidak ada privasi untukmu. Kamu bilang dia juga termasuk wajah panjang kecil. Bulat di sini. Mama. Barang ini masih disimpan. Ditaruh di rumah tidak merasa aneh. Kamu cari milikmu, kenapa buang-buang barang saya? Saya mau cari apa ya? Tas gunung. Sudah mau kabur dengan seluruh keluarganya. Kita belum pernah melihat Bai Xiaohi secara langsung. Apa sih omongan Anda? Saya pergi jalan-jalan dengan orang bukan menikah masuk keluarga. Tunggu kami kembali. Aku akan meminta Bai Xiaohi untuk datang dan menemui Anda. Kami juga ingin bertemu. Seperti apa sih gadis kaya yang bisa menyukaimu? Bukankah orangnya yang Anda perkenalkan kepada saya? Saya mana tahu kalau keluarganya begitu kaya. Profesor Liang juga tidak memberitahu saya tentang ini. Masuk ke keluarga bangsawan itu, seperti masuk ke laut yang dalam. Bisakah kalian menjadi orang tua yang normal dan memiliki kepercayaan diri yang buta terhadap anak sendiri? Benar-benar setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Seleksi alam. Kalau kalian bilang begitu saya malah harus menikahinya. Total ada 4 hal. Jika ada masalah telepon saya kapan saja. Oke, kapan kamu pergi? Apa hubungannya denganmu? Baiklah, kamu tenang saja menemani mertua. Lagian mereka sudah menunggumu untuk bermain. Jangan sampai mengecewakan. Tenang saja. Xiaohi. Maaf ya, saya baru tahu kalau ayah saya pernah menemuimu. Ayahmu bilang ingin saya menemani kalian pergi ke Guangxi selama beberapa hari. Kamu tidak perlu pedulikan dia. Bilang saja kamu harus lembur atau dinas luar. Cari alasan apa saja untuk menolaknya. Tidak perlu, tidak perlu. Kebetulan saya juga ingin bersantai, saya belum pernah ke Guangxi. Saya cukup menantikannya. Keluarga kalian setiap tahun pergi liburan bersama ya. Tradisi itu cukup bagus. Halo. Bisa melihat sejauh ini ya.
Xiaohi, kenapa kamu datang? Kamu datang tepat waktu. Ayo, saya sedang membereskan barang. Coba lihat apa yang kurang. Saya sudah menyiapkan walkie-talkie. Nanti kalau ada yang tersesat bisa melaporkan posisi kapan saja. Ada juga kursi lipat kalau kamu atau paman bibi lelah. Bisa duduk kapan saja. Lalu ini saya juga sudah menyiapkan teropong dan kotak P3K. Kalau ada yang sakit leher bisa pakai ini, bisa juga untuk memompa. Ayo kamu duduk dulu. Kamu haus ya? Saya akan merebus air dan membuatkan teh. Tidak perlu. Saya hanya ingin bicara sebentar. Kamu belum makan ya? Mau makan apa? Di bawah rumah saya ada restoran, bisa pesan lewat telepon. Aku nggak mau makan. Aku kesini mau ngomong sama kamu. Aku nanya kamu mau makan apa? Kenapa kamu buru-buru? Jangan pergi. Apa kamu masih suka sama aku? Kayaknya aku terlalu sederhana mikirnya. Awalnya aku kira kalau udah ngomong jelas, kita bisa jadi teman, buat nutupin di depan orang tua. Tapi aku bisa ngerasain kamu masih suka sama aku. Kalau aku pura-pura nggak tahu apa-apa, dan terus bikin kamu ikut akting sama aku, bukannya itu berarti aku manfaatin kamu. Orang tuaku juga beneran suka sama kamu. Kalau nggak bapakku, nggak bakal pergi ke kantor buat ngecek kamu. Orang tua suka banget sama tipe aku. Jadi ini juga nggak adil buat mereka. Kalau kali ini kamu pergi, dan bapakku makin suka sama kamu. Terus baru nyadar ini cuma harapan kosong. Maaf, aku kurang mikir matang-matang. Maaf. Susu bosu. Pergi. Terima kasih. Kontrak sewa tempat di Sky Gallery udah kamu tanda tangan belum? Udah kemarin, udah dikirim. Urusan kantor dan pribadi batasnya pintu kantor. Ingat ya. Bos Jiang. Aku ada urusan sama pacarmu. Maaf, lain kali aku nggak bakal biarin dia ke kantor lagi. Beberapa hari lagi Pak Teng mau ke Beijing. Ikut lelang di Fengjai International. Kebetulan berbarengan sama pembukaan pameran kita. Aku mau ngajak dia datang. Bisa nggak minta Airuike ngomong sama dia? Biar dia kasih sedikit jadwalnya buat kita. Bos Jiang, aku udah nggak di tim proyek lagi. Nggak ada hubungan kerja sama Airuike. Urusan kayak gini perlu dibahas di kantor. Ngobrol pas kencan aja kan bisa.
Aku nggak mau manfaatin hubungan pacaran buat minta Airuike ngelakuin hal di luar tugasnya. Dia cuma dulu waktu kuliah di Prancis pernah jadi asisten Pak Teng. Di depan kolektor besar kayak dia nggak ada suara sama sekali. Apalagi Feng Chai itu saingan kita. Melakukan ini bisa bikin orang tersinggung. Tapi saya bisa bantu minta nomor telepon Pak Teng. Kamu pikir kamu siapa? Dia bukan cuma pacarmu tapi juga sumber daya kamu. Gadis yang pintar sekali. Kenapa jadi bodoh begitu pacaran? Saya sudah banyak pengalaman pacaran. Mayoritas pria. Hanya bawa efek samping. Sedikit yang bisa bawa keuntungan tambahan. Jadi selagi Airuike masih berguna, tangkap dia. Kerja ya kerja, perasaan ya perasaan. Saya pasti tidak akan biarkan pacaran pengaruhi kerja. Tapi tolong juga Pak Jiang, jangan suruh saya manfaatkan perasaan untuk selesaikan kerja. Hal kecil ini saja dia tidak bisa lakukan untukmu. Kalau dia tidak cukup mencintaimu, Apa nilainya? apa yang bisa kamu dapatkan? Kenapa saya harus dapatkan imbalan? Huang Yimei. Sebenarnya penampilan, pengetahuan, dan selera kamu. Tapi kondisi unggul ini bukan cuma untuk pacaran. Nasib sudah beri kamu kartu bagus. Tapi bisa saja gagal di tangan. Saya tidak setuju kartu bagus sekalipun. Bukan untuk curang di tempat kerja. Perasaan dan kerja memang tidak pakai taruhan yang sama. Hubungan antar manusia bukan pertukaran setara. Saya hanya tahu orang yang saya suka ternyata juga suka saya. Itu saja sudah imbalan terbaik buat saya. Belum pulang nunggu pacar jemput. Saya tidak berani lagi minta dia jemput saya. Karena kata-kata Dina. Kamu yang kasih tahu Dina kalau saya dan Airuike pacaran. Urusan kalian berdua saja sudah hampir diumumkan ke seluruh dunia. Masih perlu saya kasih tahu kamu. Di seluruh kantor tidak ada yang berani bicara seperti itu ke Dina. Dia sendiri yang minta hal yang tidak masuk akal. Kamu tahu, dia hampir bilang suruh saya merayu Airuike. Dengan cara apapun, dalam kosakata Dina. Bagi dia selama tidak melanggar hukum, kemampuan lebih penting dari aturan. Kamu sepertinya sangat kenal Pak Jiang ya. Sudah lama sama dia ya. Saya. Dia yang bawa dari perusahaan sebelumnya. Saya langsung bekerja dengannya setelah lulus. Dia bisa dibilang mentor saya di dunia kerja. Bos pertama yang saya temui di dunia kerja. Seringkali membentuk gaya profesional seseorang. Tapi gaya kalian berdua tidak mirip. Kamu tidak tahu kami sudah mengorbankan banyak hal untuk pekerjaan ini. Kalau saya yang memilih, saya akan memilih cinta. Pekerjaan bisa dicari lagi, tapi cinta. Kamu pikir ini drama Kyong Yao ya? Masih terlalu muda. Bukannya kamu mau pergi main? Ayo naik mobil dulu. Nanti sampai rumah jangan sampai bocor ke orang tua. Agar mereka tidak banyak bertanya. Benar-benar tidak ada harapan lagi. Kali ini sama sekali tidak ada harapan. Benih harapan sudah dicabut sampai ke akarnya. Kamu bilang gimana dia bisa seperti itu? Mantan pacarnya sudah punya pacar baru. Tapi dia masih setia seperti Meng Jiang Nu. Saya kan tidak jelek-jelek amat dan saya, sekali lihat langsung jatuh cinta setia dan tulus. Kok tidak bisa membuatnya terkesannya? Bukannya sudah bilang, kata orang cewek bisa menerima seseorang karena terharu. Saya tidak minta dia langsung mencintai saya, tapi kenapa dia tidak mau menerima kebaikan saya? Dia kan baru sembuh dari sakit perut, baru sembuh dari radang usus. Kalau kamu kasih dia makan daging besar-besaran dan hotpot pedas, dia bisa makan enggak sih? Teori makanmu ini. Saya tidak apa-apa.
Saya kan bukan pertama kali pacaran tidak apa-apa. Abang ini pertama kali kamu patah hati. Siapa bilang saya juga pernah ditolak sebelumnya? Yang sebelumnya kamu ceritanya biasa saja, cuma yang ini kayak ada badai pasir dan awan gelap. Mungkin saja yang sebelumnya kamu temui itu cocok dan sesuai. Hanya dengan Bai Xiaohi itu ketertarikan. Ini yang dijemur. Ya, Rasanya beda. semua makanan favoritmu. Makan aja. Saya ada pengumuman. Apa itu? Saya punya pacar. Pacar seperti apa? Kayak gitu deh, kayak dulu. Adik gue kali ini benar-benar berubah. Dia serius, kalian gak perlu khawatir lagi. Ada orang-orang aneh yang ganggu dia. Ngapain sih umur berapa gimana kalian kenal? Kenal waktu kerja, dia ketua tim proyek kita. Orang itu gue pernah lihat. Lumayan lah. Cuma kalah dikit sama gue. Jauh lebih ganteng dari lo ya. Ada fotonya nggak? Ada. Kasih lihat dong. Cepetan. Sini lihat-lihat. Pelukannya eret banget. Di empat mana nih foto? Bagus sih kelihatannya. Iya kan? Bagus apanya? Cuma anak manis doang. Tulang pipinya agak tinggi ya. Emosinya nggak baik ya. Emosinya baik kok. Pakai kacamata juga. Udah deh, lo nggak pernah ngomong yang bagus. Kapan dibawa ke rumah biar kita lihat? Dibawa ke rumah. Iya, Gue janjian ya? janjian. Oke. Lo udah tahu ya? Gue juga gak tahu dari dulu. Gue tahu pas suatu hari pulang ketemu mereka berdua. Ketemu. Kenapa nggak kasih tahu dari dulu? Gue. Lumayan terbuka ya. Pacaran serius harus didukung. Dukung. Hai cewek cantik, gimana kabar? Pulangnya lancar nggak? Kalau nanya bulan lalu pulang dari Beijing. Tapi kalau nanya baru pulang dari Belgia. Parah banget. Pas ketemu aksi mogok besar-besaran pekerja kereta api. Bilang aja ada apa. Gue dapat surat penerimaan kerja dari perusahaan. Beneran? Setengah tahun lalu aku mengajukan diri secara internal melamar sebagai wakil direktur Departemen Pemasaran. Selama ini tidak ada kabar, kupikir kualifikasiku kurang. Aku tidak bisa bersaing dengan rekan-rekan dari Eropa. Nggak nyangka hari ini, tiba-tiba dapat pemberitahuan diterima. Nggak aneh kok. Udah nggak ngobrol lama-lama, cuma mau bagi-bagi kabar aja. Aku lanjut kerja dulu. Dah.
Apa nih? Kenapa gampang banget melepaskannya? Anakmu lagi jatuh cinta. Tapi kamu lupa sama yang berurusan dengan Xiao. Itu bukan salah dia, dia lebih cerdik dari monyet. Kesalahan yang sama nggak bakal terulang 2 kali. Yakin aja sama gen kita. Sudah besar. Masih ingat waktu kecil dulu. Kayak binatang kecil. Kalau udah kenyang langsung senung. Nggak banyak masalah yang harus dipikirin. Masalahnya dipikirin besok aja. Cepetan tidur. Orangnya aja belum ketemu. Jangan kebanyakan mikir gimana ngajarin dia. Gimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Kita juga dulu dari binatang kecil jadi pawang. Kita pas waktu itu. Nama-namanya semua pakai namamu. Dipeluk terlalu kencang susah napas. Udah 48 jam gak peluk kamu, kangen gak? Pameran di Shanghai, kamu gimana kabarnya? Rahasia perusahaan. Bener juga. Walaupun sekarang 2 perusahaan kerjasama, siapa tahu suatu hari jadi kompetitor. Kayak Romeo dan Juliet. Kalau sampai hari itu beneran terjadi, apa kamu bakal berhenti kerja demi aku? Kenapa nggak bisa kamu yang berhenti kerja demi aku? Terus kamu mau nafkahin aku? Asal kamu nggak pilih-pilih makanan. Aku bisa jadi golden retriever aja. Aku pengen ke Paris. Boleh, aku juga udah lama pengen. Lihat tempat kamu dulu kuliah. Kalau ke Paris seminggu cukup nggak? Aku baru aja jadi pegawai tetap, belum tahu bos kasih cuti nggak. Oh iya, aku belum punya paspor. Aku harus buru-buru urus. Aku akan ambilkan air untukmu. Kamu bilang tadi mau kirim pesan ke aku, ada apa? Mau ikut aku pulang ke rumah orang tuaku? Orang tuaku sangat merindukanmu. Akhir pekan begini. Anak perempuan sibuk pacaran. Tinggal kami berdua yang sepi. Kedepannya ini akan jadi biasa, harus terbiasa. Ayo makan. Datang. Kenapa buru-buru mau ketemu orang tua? Kamu sudah ketemu kakakku. Aku gak ngerti kenapa cewek-cewek selalu pengen ketemu orang tua.
Ada obsesi yang dalam banget. Kamu bilang kamu pernah bawa cewek lain ketemu orang tua. Aku belum pernah bawa cewek manapun ketemu orang tua. Aku cuma merasa hubungan dua orang. Jangan sampai melibatkan keluarga. Tapi hubungan keluarga itu yang paling kuat di dunia. Mereka adalah orang yang paling penting buatku. Kamu tahu hubungan orang tuaku. Jadi aku gak terlalu berharap mereka ikut campur dalam hubunganku. Aku gak bilang gak mau pergi. Mau pergi pun kan harus persiapan dulu. 2 hari lagi aku ke Guangzhou dinas, aku beli oleh-oleh dulu. Nanti kita bicara lagi ya, tunggu, aku dari Guangzhou. Persiapkan semuanya dulu baru kita bicara lagi ya. Ya kan aku gak bilang gak mau pergi. Gak usah Golden Retriever. Ya kan? Halo, Bunga baru beli. cantik gak? Gak secantik kamu. Maaf. Aku sudah tahu kejutan yang kamu siapkan. Kejutan apa? Paris ya, kamu diam-diam merencanakan. Perjalanan itu ya, kamu harus kasih tahu aku duluan. Proyek yang belum selesai urus paspor butuh waktu sebulan tahun 2015. Aku belum minta cuti ke Dina dan aku juga gak tahu dia bakal kasih aku cuti panjang atau enggak. Kamu lihat emailku. Enggak.
Aku cuma nyentuh mouse waktu bersih-bersih meja. Tidak sengaja lihat judul notifikasi email baru. Itu bukan dari agen travel. Itu dari HR di Goran. Konfirmasi aku menerima surat penerimaan. Surat penerimaan apa? Kamu buka aja lihat dalam bahasa Inggris. Kamu sudah menerimanya. Iya, Kenapa nggak bilang sama aku? aku sebenarnya mau bilang sama kamu. Kamu duduk dulu, aku mau lihat wajahmu. Bukannya kamu bilang kita harus 100% jujur. Bukannya kamu bilang kita nggak ada rahasia. Iya, aku sebenarnya mau bilang sama kamu. Tapi, bukannya kamu mau ketemu orang tuaku waktu itu? Kepalaku agak pusing. Sekarang udah jelas belum? Perusahaan cabang Goran di Beijing kecil. Stafna stable Plyuan Nayak Jabatan Kessel. Aku waktu itu terima posisi ini. Karena di kantor pusat Paris nggak ada lowongan. Tapi kantor pusat setiap tahun buka lowongan. Di posting di intranet mereka dorong karyawan untuk melamar sendiri. Aku belajar manajemen. Kalau bisa ke kantor pusat Paris, aku punya peluang berkembang lebih baik. Aku tanya kamu udah jelas belum? Lamaran ini dikirim setengah tahun lalu. Tapi sekarang kamu kenal. Waktu kamu terima surat penerimaan. Kamu nggak mau diskusi sama aku. Ini pekerjaanku. Aku nggak bisa putusin sendiri. Terus kamu kenal aku kapan? Kenapa nggak waktu itu putusin? Kamu sekarang ngomongin ini. Kamu itu apa? Terus aku apa kalau kamu ke Paris? Sekarang kita gimana kamu bilang? Lagian nggak ketemu. Kita bisa video call kayak sekarang. Kalau aku ada waktu bisa balik. Bukan jarak jauh. Tapi beda negara. Apa bedanya? Jaraknya 10.000 kilometer, selisih waktu 6 jam. Astaga. Pasti ada solusinya. Bicara. Aku punya kesempatan kerja lebih baik, bukan hal baik.
Masa kamu mau putus sama aku karena ini? Kamu beneran mau pergi? Saya sudah menunggu kesempatan ini lama sekali. Kalau setelah mengenal saya, apakah kamu masih akan mengajukan permohonan ini? Asumsi seperti itu tidak ada artinya. Kenapa tidak ada artinya? Saya hanya ingin bertanya padamu. Mungkin tidak. Berarti mungkin ya kan? Saya juga tidak tega meninggalkanmu. Tapi saya adalah pria. Saya harus mempertimbangkan pekerjaan dan masa depan saya benarkan. Wanita juga punya karir. Kenapa wanita tidak boleh punya karir? Yang saya inginkan bukan jawabanmu, tapi sikapmu. Sikap saya bagaimana, kan kamu yang minta saya jujur. Tidak mau saya bohongi, saya bilang yang sebenarnya, kamu malah tidak bisa terima. Bisakah kamu tidak munafik begitu? Kalau setelah mengenal kamu, saya mungkin akan mengajukan, mungkin juga tidak. Dan bagon jika saya pergi, saya akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah kita. Bisakah kamu tidak selalu salah paham dengan maksud saya? Lalu apa solusimu? Janji kosong saja. Saya menemui klien sepanjang sore. Baru turun pesawat sudah sibuk terus. Saya yang cari masalah. Sebentar lagi ada rapat dengan rekan kerja, tunggu, saya kembali ke Beijing dulu. Tidak boleh. Hari ini kamu harus menjelaskan masalah ini sampai tuntas. Huang Yimei, jangan keterlaluan. Halo. Halo, halo. Bisa-bisa baik, saya segera datang. Halo, Guangzhou Baiswan Hotel ya. Saya ingin mencari tamu bernama Zhuang Kuodong. Saya tidak tahu nomor kamarnya. Bisa tolong cekkan? Sungguh ada urusan mendesak. Tolong cekkan dong, kan hotel bisa mencari informasi tamu. Halo, Jianguo Hotel ya, saya ingin mencari seorang tamu. Saya sebutkan namanya, tidak bisa cek. Namanya Zhuang Kuodong ya. Ya dong, yang Dong Liang itu kamu cekkan.
Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Angkat teleponnya.